Tak semua pahlawan bersenjatakan pedang. Kadang, mereka hanya seorang kakak sederhana yang rela memadamkan mimpinya sendiri demi menyalakan harapan di dada adiknya. Tapi siapa sangka, 25 tahun kemudian, sebuah kejutan dari langit mengubah segalanya. Simak kisah ini sampai akhir, karena keajaiban bisa datang dari air mata dan kesabaran yang tak terlihat. Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Salam hangat dari kami yang selalu ingin berbagi kisah-kisah penuh haru, cinta, dan keajaiban. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tulis komentarmu di bawah, dan semoga yang membaca ini diberikan kesehatan, rezeki berkah, dan umur panjang. Kisah hari ini datang dari tanah sejuk di pelosok Garut, Jawa Barat. Di sebuah desa kecil yang sejuk dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar, hiduplah seorang remaja bernama Hasan. Ia anak sulung dari pasangan Bapak Rahmat dan Ibu Rohimah, keluarga sederhana yang tinggal di sebuah rumah bambu berdinding bilik dan berlantai tanah liat. Rumah itu berdiri di antara ladang-ladang kecil dan jalan setapak yang jika hujan turun akan menjadi kubangan lumpur. Meskipun sederhana, cinta dan kehangatan selalu terasa hangat di sana, hingga satu hari yang mengubah segalanya. Hasan adalah sosok kakak yang penuh tanggung jawab, walaupun usianya baru 17 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMA. Ia sering pulang sekolah sambil membantu ibunya membuat gorengan atau mengantar pesanan ke warung tetangga. Saat ayahnya masih hidup, meski hanya bekerja sebagai buruh tani upahan, keluarga mereka masih bisa makan 3 kali sehari, dan Hasan serta adiknya, Irfan, bisa sekolah meski dengan seragam bekas dan buku pinjaman. Namun takdir tak bisa ditolak. Di penghujung bulan Agustus, ketika langit desa itu sedang muram oleh mendung, Bapak Rahmat mendadak jatuh sakit. Awalnya hanya demam, tapi semakin hari tubuhnya melemah, hingga ia tak lagi bisa berjalan ke ladang. Keluarga itu tak punya uang untuk membawa sang ayah ke rumah sakit. Berhari-hari Hasan melihat ibunya meremas-remas kain basah sambil menaruhnya di kening ayahnya. Ia juga mendengar ibunya menangis pelan di dapur, menyembunyikan kesedihan dari kedua anaknya. Kemiskinan bukan hanya tentang perut yang lapar, tapi juga tentang ketidakberdayaan saat orang terdekat terbaring sakit dan kau tak bisa berbuat apa-apa. Hasan tak sanggup menatap mata ayahnya yang sayu. Dan pada suatu subuh yang dingin, saat ayam jantan belum berkokok, Bapak Rahmat menghembuskan napas terakhir di tikar lusuhnya. Dunia seolah runtuh. Irfan yang masih kelas 1 SMP memeluk tubuh ayahnya sambil menjerit, sementara Hasan menggigit bibirnya kuat-kuat, berusaha tegar di hadapan adik dan ibunya. Setelah pemakaman, Hasan duduk termenung di sudut rumah. Suara tangis ibunya terdengar lirih dari kamar. Di depannya, Irfan duduk dengan wajah kosong, memeluk tas sekolah yang robek di sudutnya. Saat itu Hasan tahu, hidup mereka tidak akan sama lagi. Ia mulai berpikir, siapa yang akan membayar uang sekolah mereka? Siapa yang akan membeli beras, minyak, sabun? Ibunya hanya seorang penjual gorengan keliling. Uang yang didapat tak akan cukup bahkan untuk membayar iuran sekolah Irfan minggu depan, apalagi untuk 2 anak sekaligus. Malam itu, Hasan tidak tidur. Ia hanya menatap langit-langit rumah yang bolong, tempat cahaya rembulan mengintip masuk. Ia teringat pesan terakhir ayahnya, "Hasan, jaga adikmu, jangan biarkan dia putus sekolah, dia anak pintar." Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia tahu harus mengambil keputusan besar. Keesokan harinya, dengan suara yang gemetar namun yakin, Hasan berkata kepada ibunya di dapur, "Bu, mulai hari ini Hasan berhenti sekolah." Ibunya sontak menoleh. Tangannya yang sedang mencuci beras berhenti bergerak. "Hasan, kamu ngomong apa, Nak?" Hasan mendekat, menggenggam tangan ibunya. Hasan udah pikirin matang-matang. Irfan harus tetap sekolah. Dia pintar, Bu. Dia bisa jadi orang besar suatu hari nanti. Kalau Hasan tetap maksa sekolah, siapa yang bantu ibu cari uang?
Siapa yang jagain rumah? Air mata Ibu Rohimah tumpah seketika. Ia merangkul anak sulungnya itu. Nah, Ibu nggak mau lihat kamu korbankan masa depanmu. Tapi Bu, Hasan menatap mata ibunya, masa depan Hasan sekarang adalah memastikan Irfan punya masa depan. Dan sejak hari itu, Hasan tak lagi mengenakan seragam putih abu-abu. Ia melipatnya rapi dan menyimpannya di dalam koper plastik, seolah mengunci mimpi-mimpinya bersama lipatan kain itu. Di pagi hari, saat teman-temannya berangkat sekolah, Hasan mengenakan kaos oblong dan celana pendek, membawa karung goni dan tongkat panjang. Ia mulai memulung botol plastik, kardus, dan barang bekas dari sudut-sudut jalan desa. Hari-hari Hasan tak mudah. Tangan dan kakinya kerap terluka oleh pecahan kaca dan kawat tajam. Kadang orang-orang memandangnya dengan tatapan iba, tak jarang pula dengan ejekan. Tapi Hasan tak peduli. Dalam hatinya ia selalu berkata, setiap botol yang kutemukan mungkin bisa jadi uang jajan buat Irfan. Setiap kardus yang kukumpulkan mungkin bisa jadi uang buku untuknya. Ketika sore datang dan langit mulai gelap, Hasan pulang dengan tubuh bau keringat dan wajah berdebu. Tapi ia tersenyum setiap kali melihat Irfan duduk di teras rumah sambil membaca buku. Ia bangga, meski lapar, capek, dan dicibir, ia berhasil menjaga cahaya di mata adiknya tetap menyala. Kadang di malam hari, setelah makan seadanya, Hasan duduk di sudut rumah sambil menulis di kertas bekas. Ia suka menulis puisi dan mimpi-mimpinya. Salah satu puisinya ditulis dengan tangan gemetar. Aku tak punya emas atau tanah, tapi aku punya cinta yang tak akan patah. Adikku, teruslah kau melangkah. Biar aku tetap jadi bayang-bayang di belakangmu, menjaga dari lelah. Hasan tahu hidupnya mungkin akan sulit. Tapi ia percaya jika ia tulus, Allah akan mengganti semua pengorbanannya. Dan keyakinan itu yang membuat ia terus kuat menjalani hari demi hari, tanpa sekolah, tanpa baju bagus, tanpa teman sebaya, tapi dengan hati yang penuh cahaya. Waktu terus berjalan, menyapu setiap helai usia dengan pelan namun pasti. Tahun-tahun berlalu sejak Hasan memutuskan untuk memikul beban keluarga di pundaknya yang masih belia. Irfan, sang adik yang dulunya masih sering menangis ketika ditinggal Hasan bekerja, kini mulai tumbuh menjadi remaja tangguh. Ia selalu menuruti nasihat kakaknya, belajar sungguh-sungguh dan tidak menyia-nyiakan pengorbanan. Hasan, walau tubuhnya mulai menghitam karena terpapar terik matahari, dan tangannya mulai kasar karena pekerjaan berat, selalu menampakkan senyuman tulus tiap kali melihat Irfan pulang sekolah membawa buku di tangan dan semangat di dada. Dalam diamnya, ia memupuk harapan. Semoga suatu hari, Irfan bisa mengangkat keluarga mereka dari kemiskinan. Tak pernah sekalipun Hasan menampakkan rasa lelah di depan Irfan. Bahkan ketika malam datang dan tubuhnya remuk karena harus menarik gerobak penuh kardus sejauh belasan kilometer, ia tetap menjemput adiknya pulang dari masjid dengan senyum. Kadang ia menyuapi Irfan makan malam, meski dirinya hanya makan sisa nasi dan tempe gosong. Ia selalu mendahulukan adiknya. Selalu. Di malam-malam panjang, ketika desa telah sunyi, Hasan kerap duduk bersandar di dinding rumah yang sudah lapuk. Ditemani suara jangkrik dan angin yang berhembus lembut dari jendela terbuka, ia memandangi langit lalu berdoa lirih, "Ya Allah, jangan biarkan Irfan mengecewakan MU. Biar aku terus kerja kasar, tapi tolong beri dia jalan yang mulus." Sementara itu, Irfan tumbuh dengan tekad membara. Ia tahu semua yang ia miliki hari ini, pendidikan, buku, bahkan sepatu sekolahnya, adalah hasil dari pengorbanan kakaknya. Tak pernah ia membeli apapun tanpa bertanya dulu pada Hasan. Ia selalu berhemat, bahkan menolak uang jajan dari Hasan jika tak benar-benar butuh. Di sekolah, ia dikenal sebagai siswa yang cerdas dan sederhana. Para guru menyayanginya, teman-temannya menghormatinya. Ketika tiba waktunya ujian nasional SMA,
Irfan belajar hingga larut malam. Setiap lembar soal ia hadapi dengan serius, seolah nasib kakaknya juga ada dalam setiap jawabannya. Dan benar saja, pengumuman kelulusan itu menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh keluarga kecil mereka. Irfan tidak hanya lulus, tetapi menjadi siswa dengan nilai tertinggi sekabupaten. Ia bahkan masuk berita lokal. Salah satu wartawan dari koran desa datang ke rumah mereka, mewawancarai Irfan dan Hasan. Saat itu, Irfan memeluk kakaknya erat dan berkata di depan kamera, "Kalau bukan karena Kak Hasan, saya mungkin sedang mengais kardus hari ini, bukan menerima penghargaan ini." Wawancara itu menggetarkan hati banyak orang. Bantuan pun berdatangan. Salah satu universitas negeri terbaik di Bandung menawarkan beasiswa penuh untuk Irfan. Tangis pun pecah di rumah itu malam itu, bukan karena duka, tapi bahagia yang terlalu lama tertahan. Hasan tak henti mengucap syukur. Ia sujud berlama-lama. Ia tahu inilah awal dari jawaban Tuhan atas doanya selama ini. Namun meski Irfan kuliah di kota besar dan mulai mengecap dunia modern, Hasan tetap memilih hidup sederhana di desa. Ia menolak ikut ke kota. "Kakak cukup di sini. Kakak nggak cocok tinggal di tempat tinggi. Yang penting, kamu jaga diri baik-baik," katanya sambil mengelus kepala Irfan yang hendak berangkat ke Bandung. Setiap pekan, Irfan menghubungi Hasan lewat telepon umum, atau kadang mengirim surat panjang. Dalam surat-surat itu, ia menceritakan kisah kuliahnya, perjuangannya di perantauan, dan rencana masa depannya. Tapi satu hal yang tak pernah hilang dari setiap suratnya adalah kalimat, "Tunggu aku sukses, Kak. Aku janji, kamu akan lihat dunia yang lain nanti." Tahun-tahun berlalu cepat. Irfan lulus kuliah tepat waktu dan langsung diterima kerja di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta. Perlahan ia naik jabatan, dari staf biasa, menjadi supervisor, lalu manajer. Namun hidupnya tak pernah jauh dari Hasan. Di sela-sela kesibukannya, Irfan selalu menyisihkan gaji untuk dikirim ke kampung. Ia memperbaiki rumah mereka, mengganti dinding bambu dengan tembok, memperbaiki atap yang bocor, dan mengisi rumah dengan perabotan layak. Tapi Hasan tetap hidup sederhana. Ia masih mengenakan sarung dan kaos oblong ke surau setiap pagi, masih mengayuh sepeda tua ke pasar, dan masih menolak ketika ditawari HP pintar oleh Irfan. "Kakak nggak butuh itu. Cukup lihat kamu sehat, itu sudah jadi hiburan terbesar buat kakak," ucapnya. Sampai suatu hari yang sunyi namun penuh makna, Irfan pulang ke desa dengan mobil pribadi. Ia datang bukan sebagai anak kampung biasa, tapi sebagai pria dewasa yang siap membalas semua cinta kakaknya. Di tangan Irfan, ada koper hitam dan selembar amplop coklat besar yang telah ia siapkan selama bertahun-tahun. Hasan menyambutnya dengan tawa renyah dan pelukan hangat. Tapi ketika Irfan membuka amplop itu dan menyerahkan isinya, tiket haji dan segala perlengkapannya, wajah Hasan seketika berubah. Ia tak bisa berkata apa-apa. Tangannya gemetar. Mulutnya terbuka, tapi tak satu pun kata keluar. Matanya basah. "Ini hadiah dari aku, Kak," Irfan berkata sambil menggenggam tangan kakaknya. "Semua yang aku capai, tak akan pernah terjadi tanpa pengorbanan kakak. Dan aku tahu kakak selalu ingin ke Tanah Suci. Tahun ini kakak berangkat haji." Hasan hanya bisa menangis. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah seperti bendungan yang jebol oleh hujan deras. Ia bersimpuh di lantai, memeluk kaki adiknya sambil berucap, "Ya Allah, ini lebih dari cukup. Ini terlalu besar untukku." "Iya, Kak," jawab Irfan sambil menangis pula. "Tapi belum cukup dibanding pengorbanan kakak waktu aku nggak punya siapa-siapa selain kakak. Sekarang giliranku membuat kakak bahagia." Beberapa hari kemudian, Hasan mulai mengikuti manasik haji bersama kelompok dari desanya. Ia belajar dengan sungguh-sungguh, membaca doa-doa yang ia cetak sendiri dengan huruf besar agar mudah dibaca.
Ia tak ingin berangkat tanpa ilmu. Dan yang lebih penting dari itu, ia ingin menghadap Allah dengan hati yang paling bersih. Hari keberangkatan itu pun tiba. Irfan mengantar kakaknya hingga ke bandara. Saat Hasan mengenakan baju ihram, semua kenangan masa lalu melintas di kepalanya. Masa kecil mereka yang kelaparan, hari ketika ia berhenti sekolah, malam-malam saat ia mengais sampah demi Irfan, dan hari pertama adiknya masuk kuliah. Semuanya mengalir seperti film tanpa suara. Dan kini, ia berdiri gagah di antara para tamu Allah. Bukan sebagai pemulung, bukan sebagai orang miskin, tapi sebagai pria mulia yang datang membawa cinta dan keikhlasan paling tulus dari sebuah kampung kecil yang mungkin tak dikenal orang, tapi sangat dicintai oleh langit. Namun ternyata, keajaiban tak berhenti sampai di situ. Langit di tanah suci sore itu bersih dan jernih. Angin berhembus lembut, membawa aroma pasir dan doa yang bertebaran dari jutaan umat yang datang dengan satu tujuan, mencari ridha Allah. Di antara lautan manusia yang berpakaian putih tanpa jahitan, berdirilah Hasan, lelaki sederhana dari desa kecil di Jawa Tengah, yang kini menapakkan kaki di tempat yang selama ini hanya ia kenal dari cerita ustaz di surau dan gambar-gambar kalender di rumah. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan ketika melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Ia berdiri mematung, dadanya bergemuruh, seolah semua kenangan hidupnya menyatu dalam satu detik itu. Ia terisak menengadah, lalu sujud di lantai Masjidil Haram. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, hamba MU yang hina ini akhirnya sampai juga ke rumah MU." Hasan tak pernah menyangka, langkah-langkahnya yang dulu mengitari tempat sampah demi sesuap nasi, kini membawanya ke tempat paling mulia di muka bumi. Ia tak membawa harta, tak punya gelar, tak pandai bicara bahasa Arab, tapi ia datang membawa cinta. Cinta yang ia tanam selama puluhan tahun untuk adik satu-satunya. Dan kini, cinta itu mengantarnya pada cahaya yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selama menjalani ibadah haji, Hasan melakukannya dengan sepenuh jiwa. Ia tak ingin melewatkan satu pun amalan. Ia mencatat doa-doa di buku kecilnya. Ia berjalan di tengah panas yang menyengat tanpa mengeluh. Bahkan ketika kakinya mulai melepuh dan punggungnya terasa nyeri, ia tetap tersenyum, karena setiap langkahnya adalah bagian dari jawaban atas puluhan tahun pengorbanan. Suatu malam, setelah wukuf di Arafah, Hasan duduk di pelataran hotelnya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ia memeluk mushaf kecil yang dibawa dari kampung. Ia membaca surah-surah pendek sambil meneteskan air mata. Di tengah heningnya malam itu, ia memanjatkan satu doa yang selalu ia simpan diam-diam di hatinya. "Ya Allah, jika haji ini adalah satu-satunya kemuliaan yang Engkau berikan untukku, aku ridha. Tapi jika Engkau masih menyimpan satu keajaiban lagi, izinkan hamba melihat wajah ayahku dalam mimpi, atau beri tanda bahwa pengorbanan hamba ini tak sia-sia." Dan malam itu, di antara lelah dan zikir, Hasan tertidur di atas sajadah. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di pinggir sungai yang jernih, dan dari seberang sungai, datanglah sosok lelaki tua dengan wajah yang tak asing baginya. Bapak Rahmat, sang ayah. Wajahnya berseri, memakai jubah putih dan tersenyum lebar. Di sebelahnya, ada seorang pemuda muda, yang tak lain adalah Hasan muda, dengan seragam sekolah yang dulu ia lipat dan simpan. Dalam mimpi itu, ayahnya berkata, "Nak, Allah sudah menerima pengorbananmu. Lihatlah ke belakangmu." Hasan menoleh, dan terlihatlah Irfan, mengenakan jas dan dasi, memegang ijazah, lalu berubah mengenakan pakaian ihram, kemudian berubah lagi menjadi sosok dewasa yang kini sukses. Ayahnya melanjutkan, "Kau tak hanya selamatkan satu nyawa, tapi kau bangun jembatan masa depan untuk generasi sesudahmu." Saat Hasan terbangun, air matanya sudah membasahi pipinya. Ia menggenggam mushaf itu kuat-kuat, lalu sujud syukur. Ia merasa tubuhnya ringan. Sejak itu, setiap ibadahnya terasa berbeda.
Ada keyakinan bahwa ia tak hanya datang ke tanah suci sebagai tamu Allah, tapi juga sebagai saksi bahwa cinta dan pengorbanan tidak pernah mati. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi. Hasan menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar. Ia bahkan mendapatkan teman-teman baru dari berbagai penjuru Indonesia. Banyak dari mereka yang tersentuh mendengar kisahnya. "Antum luar biasa, Pak Hasan," ujar seorang jamaah asal Makassar. "Kami datang ke sini pakai uang sendiri. Tapi antum datang karena cinta adik antum. Itu lebih dari harta." Ada pula seorang jamaah perempuan lansia dari Banjarmasin yang menitikkan air mata saat mendengar kisahnya. "Doakan saya, Nak Hasan. Saya ingin anak saya seperti adikmu." Tak sedikit dari para pembimbing haji yang menjadikannya contoh teladan dalam ceramah-ceramah mereka. Kisah Pak Hasan adalah bukti bahwa keikhlasan bisa mengubah garis takdir. Bukan dari gelar, bukan dari jabatan, tapi dari cinta. Namun, keajaiban belum selesai. Pada hari terakhir sebelum kepulangan ke tanah air, saat Hasan duduk di bawah pohon kurma di dekat Masjid Nabawi, ia dihampiri oleh seorang pria Arab tua berjubah putih. Pria itu membawa sekeranjang kurma dan air zam-zam dalam botol kecil. Dengan senyuman, ia duduk di sebelah Hasan. Wajahnya teduh, matanya dalam. Tanpa banyak bicara, pria itu menatap Hasan dalam-dalam, lalu berkata dalam bahasa Indonesia yang fasih, "Engkau datang bukan untuk dirimu. Engkau datang karena cinta. Allah akan jaga keturunanmu, wahai hamba yang sabar. Apa yang kau tanam akan tumbuh sepanjang zaman." Hasan tak mengerti sepenuhnya. Tapi pria itu bangkit, menepuk bahunya, lalu pergi begitu saja, menghilang di antara kerumunan jamaah. Hasan berusaha mengejarnya, tapi tak berhasil menemukan sosok itu lagi. Ia bertanya ke banyak orang, namun tak ada yang melihat pria tua itu duduk di dekatnya. Sejak hari itu, Hasan merasa ada yang berubah dalam hidupnya, seperti beban yang selama ini ia pikul perlahan dilepaskan oleh tangan yang tak terlihat. Saat kembali ke Indonesia, Hasan disambut oleh Irfan dan ibunya dengan pelukan haru. Air mata bahagia bercucuran di bandara. Irfan mencium tangan kakaknya lama sekali. "Kak, kakak sudah kembali suci. Kakak sudah seperti malaikat bagi keluarga ini." Irfan kemudian mengajak Hasan tinggal bersamanya di rumah baru yang ia beli di kota. Sebuah rumah 2 lantai yang nyaman, dengan taman kecil dan musola pribadi. Namun Hasan menolak dengan lembut. "Kakak ingin tetap tinggal di desa. Di sanalah hati kakak berada. Tapi setiap Jumat, kakak akan datang ke rumah kamu untuk jadi imam salat bersama." Sejak saat itu, Hasan menjadi tokoh panutan di desanya. Ia diangkat menjadi ketua DKM, membina anak-anak mengaji, mengajarkan nilai-nilai cinta dan pengorbanan. Banyak orang tua yang datang padanya, meminta nasihat. Banyak anak muda yang mendengar kisahnya dan terinspirasi untuk tetap semangat meski dalam keterbatasan. Kisah Hasan menjadi viral setelah salah satu peserta haji yang mengenalnya membagikan ceritanya ke media sosial. Judulnya, "Dari Pemulung ke Tamu Allah, Kakak yang Menanam Surga untuk Adiknya." Ribuan orang membacanya, dan hati mereka tersentuh. Banyak yang datang ke desa hanya untuk sekadar bersalaman dengannya, mencium tangannya, atau meminta didoakan. Hasan, pria sederhana dari desa yang dulu memulung di sudut kota, kini menjadi pelita bagi banyak jiwa. Dan ketika malam tiba, ia tetap duduk bersandar di tembok rumahnya, memandangi langit penuh bintang sambil tersenyum, karena ia tahu semua luka masa lalu telah diganti Allah dengan kemuliaan yang tak bisa dibeli oleh apapun, di dunia maupun akhirat. Hari-hari berlalu sejak Hasan kembali dari Tanah Suci. Namun kehangatan perjalanannya ke Mekah tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali orang menatap wajahnya, mereka merasa seperti menatap seseorang yang baru, lebih damai, lebih lapang, lebih bercahaya.
Di desa, Hasan tak pernah berubah. Ia masih berkeliling subuh-subuh membangunkan warga untuk salat, masih mengayuh sepeda tuanya ke surau, dan masih menyapa anak-anak kecil dengan senyum yang tak pernah pudar. Namun diam-diam, ada sesuatu yang mulai tumbuh dari semua yang ia tanam. Suatu pagi, seorang pemuda datang dari kota, memperkenalkan diri sebagai murid Irfan di tempat kerja. Ia berkata, "Pak Hasan, Bapak tahu tidak? Cerita tentang Bapak sudah dijadikan studi kasus dalam pelatihan kepemimpinan nasional. Bahkan direktur kami menangis membacanya. Bapak bukan hanya kakak bagi Pak Irfan, tapi juga kakak bagi kami semua." Hasan tertegun. Ia tak pernah bermimpi untuk dikenal. Baginya, cukup jika Irfan berhasil. Tapi mendengar bahwa kisahnya telah menyentuh hati orang-orang jauh di luar desa, membuatnya merenung dalam-dalam. Bukan tentang bangga, karena Hasan bukan tipe orang yang haus pujian, tetapi tentang tanggung jawab. Ia sadar bahwa kisah hidupnya kini menjadi inspirasi yang hidup. Tak lama kemudian, Hasan diminta menjadi pembicara di acara motivasi remaja tingkat kabupaten. Awalnya ia menolak, merasa tak pantas. "Saya ini lulusan SD, mana bisa bicara di depan anak-anak kuliahan," katanya. Tapi setelah diyakinkan, akhirnya ia datang. Di panggung sederhana itu, dengan suara bergetar, Hasan bercerita, bukan untuk memamerkan, tapi untuk membuka mata. "Kalau kalian punya mimpi, jangan tunggu kaya. Mulailah dari cinta. Karena cinta itu tak kenal miskin." Seluruh ruangan hening. Tak sedikit yang meneteskan air mata, termasuk guru-guru dan pejabat setempat. Banyak yang berkata bahwa hari itu, mereka tidak hanya mendengar cerita, tapi menyaksikan wujud nyata dari sabar, tulus, dan pengorbanan yang hakiki. Kabar pun terus beredar. Sebuah rumah produksi televisi nasional mendatangi Irfan, meminta izin untuk mengangkat kisah hidup mereka ke dalam serial drama pendek. "Kami ingin orang-orang tahu bahwa di sudut-sudut desa, masih ada cinta yang suci seperti ini," kata produsernya. Irfan sempat menolak, takut Hasan merasa tidak nyaman. Namun Hasan berkata, "Kalau memang bisa jadi pelajaran, silakan. Tapi jangan berlebihan. Katakan apa adanya." Serial itu pun tayang. Judulnya sederhana, "Kakakku Surgaku." Disiarkan setiap Jumat malam. Penontonnya membludak. Ribuan komentar mengalir di media sosial, mendoakan Hasan dan Irfan. Ada yang bilang, "Saya terinspirasi untuk meminta maaf ke kakak saya malam ini." Ada pula yang berkata, "Saya baru sadar, harta bukan segalanya. Yang paling berharga adalah orang yang mau mengorbankan dirinya demi kita." Dan di tengah semua perhatian itu, Hasan tetap menjadi Hasan. Ia tak meminta apapun. Ia tetap tinggal di rumah sederhananya, menanam sayur di pekarangan belakang, dan mengisi waktunya mengajar mengaji anak-anak tetangga. Tapi ia tahu, hidupnya kini punya arti lebih luas. Bukan sekadar menjalani hari, tapi menjadi bagian dari jalan bagi orang lain menemukan cahaya. Suatu malam, Hasan duduk berdua bersama Irfan di beranda rumah. Angin malam bertiup pelan. Suara jangkrik mengiringi percakapan mereka. "Kak," ujar Irfan perlahan, "besok pagi aku berangkat ke luar negeri. Perusahaan tugaskan aku ke cabang Dubai. Mungkin 2 atau 3 tahun aku tidak pulang." Hasan tersenyum. "Pergilah. Itu rezeki yang harus kamu jemput. Kakak selalu doakan kamu." Irfan menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Tapi Kak, aku takut kehilangan kakak. Kakak makin tua. Kakak sering batuk malam-malam. Aku khawatir." Hasan memegang tangan adiknya. "Dengar, Irfan. Kamu sudah beri kakak dunia. Kakak sudah melihat Ka'bah. Kakak sudah jadi orang yang dipeluk banyak hati. Sekarang waktumu untuk melangkah lebih jauh. Jangan takut kehilangan kakak, karena doa kakak akan selalu bersamamu,
bahkan saat kakak sudah tak di sini. Kalimat itu membuat dada Irfan sesak. Tapi ia tahu Hasan benar. Malam itu, mereka saling berpelukan lama, seperti dua saudara yang tak ingin melepaskan satu sama lain. Beberapa bulan setelah kepergian Irfan ke luar negeri, kesehatan Hasan mulai menurun. Ia mulai sering lelah, nafasnya pendek, dan batuknya tak kunjung sembuh. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ketika warga menyarankan agar ia ke rumah sakit kota, ia hanya tersenyum, tenang saja. Tubuh ini sudah diberi banyak keajaiban. Kalau sekarang terasa berat, mungkin waktunya beristirahat. Pada suatu subuh yang dingin, saat langit baru mulai membiru, Hasan tak bangun seperti biasanya. Seorang tetangga yang biasa salat berjamaah bersamanya, mengetuk pintu, tapi tak ada sahutan. Mereka pun membuka pintu dan menemukan Hasan sudah dalam keadaan tidur tenang, dengan wajah tersenyum dan tangan memegang mushaf kecilnya. Desa pun gempar. Semua warga datang melayat. Bahkan orang-orang dari kota berdatangan. Para santri, anak-anak ngaji, guru-guru, dan pejabat daerah hadir di rumah kecil itu. Tangis tak terbendung. Bahkan langit seperti ikut bersedih. Hari itu hujan turun perlahan, membasahi tanah yang dulu menjadi saksi langkah-langkah penuh cinta seorang kakak yang luar biasa. Irfan, yang sedang berada di Dubai, langsung pulang. Dalam penerbangan pulang itu, ia hanya membawa satu hal, air mata. Sesampainya di rumah, ia langsung sujud di samping jenazah Hasan. Ia menggenggam tangan kakaknya yang dingin, dan menangis seperti anak kecil. "Kak, kenapa nggak tunggu aku pulang dulu?" Tapi Irfan tahu, Hasan telah pergi dengan cara yang paling mulia, dalam keadaan suci, setelah pulang dari haji, setelah dihormati dan dicintai, setelah menanam begitu banyak cinta yang tak akan pernah mati. Beberapa minggu kemudian, Irfan mendirikan yayasan atas nama kakaknya, Yayasan Hasan Nur Cahaya. Yayasan ini fokus pada pendidikan anak-anak yatim dan kurang mampu di pedesaan. Ia percaya, cara terbaik untuk membalas cinta sang kakak adalah dengan menyebarkannya lebih luas. Kini, setiap tanggal 10 Zulhijjah, saat umat muslim merayakan Idul Adha, Irfan selalu datang ke makam Hasan. Ia duduk berlama-lama, menabur bunga, lalu berbicara seperti dulu. "Kak, aku masih ingat malam kita tidur di lantai tanah tanpa tikar. Sekarang aku duduk di sini, di sampingmu, sebagai seseorang yang hidup karena cinta kakak. Semoga Allah tempatkan kakak di surga paling tinggi. Doa-doa orang-orang yang pernah kakak tolong, akan terus naik ke langit setiap hari." Dan di langit yang tak terlihat oleh mata, mungkin Hasan sedang duduk di taman surga, memandangi Irfan dari kejauhan sambil tersenyum, karena cinta sejatinya tak pernah mati. Penutup. Sahabat semua, kisah ini bukan hanya tentang kakak dan adik, tapi tentang cinta yang tulus, pengorbanan tanpa syarat, dan balasan Tuhan yang datang dengan cara paling indah. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kebaikan, sekecil apapun, tak pernah sia-sia. Jika kalian terinspirasi, jangan lupa untuk subscribe channel ini, tuliskan komentarmu, dan bagikan kisah ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan, sehat selalu, dan jadikan kita pribadi yang memberi makna untuk orang lain. Salam hangat dari desa kecil di Jawa Tengah, tempat di mana cinta seorang kakak mengubah takdir dunia dan akhirat.